Oke, sudah 7:05. Kita mulai saja, Bapak, Ibu. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk mau menyediakan waktunya. Malam ini kita akan memulai sesi Teatalk yang keberapa ya? Udah nggak ngitung, udah banyak. eh Malam hari ini tema kita itu adalah homiletik, homiletika. Namanya rada susah ya, Pak. Hari ini saya juga baru cari tahu tuh artinya sebenarnya tuh apa di Google. Tadi saya sempat googling. Nah, hari ini kita akan mencari tahu gitu ya prinsip-prinsip dasar homiletika itu apa, dan homiletika tadi saya sempat baca itu ilmu dan seni dalam menyusun serta menyampaikan khotbah secara sistematis, efektif dan bertanggung jawab berdasarkan penafsiran Alkitab. Wah, berat juga sih ini sebenarnya ya, karena kemarin kita baru belajar gimana cara menafsirkan Alkitab sama Pak Pendeta Hendra Prasaja. Hari ini kita akan balik lagi membahas lebih detail beserta Pak Pendeta Hendra Prasaja. Jadi hari ini kita nggak bacain lagi ya CV Pak Hendra, izin Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita akan angkat satu pujian. Pujiannya itu adalah Sabdamu Abadi. Nanti setelah itu saya akan, eh, di sini belum ada ya, ya. Saya akan pimpin doa untuk mulai materi yang nanti akan dibawa Pak Pendeta. Langsung saya minta tolong Pak Edo, silahkan Pak dimulai pujiannya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman. Sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu berdoman. Dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Oke, makasih Pak Edo. Kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di room Zoom meeting ini untuk webinar Teotalk. Terima kasih Tuhan untuk setiap peserta yang sudah hadir, untuk setiap kami yang sudah mempersiapkan acara ini, dan untuk pembicara yang Engkau utus untuk berbagi firman dan pengetahuan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang sesi ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh belajar dengan rendah hati, memahami firman-Mu dengan benar dan diperlengkapi lebih baik lagi untuk menyampaikan khotbah yang membangun serta relevan bagi sesama. Kami juga menyerahkan teman-teman yang belum sempat bergabung atau sedang berusaha untuk bergabung. Kiranya Engkau yang tolong untuk memampukan mereka menyusul dan mengikuti webinar ini ya Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian kegiatan malam hari ini menjadi sarana pertumbuhan iman juga pelayanan kami, dan hanya demi nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke.
Oke, kemarin kita sudah mendengar ya, ini udah 15 orang yang join. Ya, malam Bapak Ibu semuanya yang tadi belum sempat saya sapa. eh Seperti yang kita kemarin mungkin yang ada yang join, ada yang enggak. Kemarin kita udah dengar topik terkait cara atau bagaimana sih untuk menafsir Alkitab gitu, metodenya seperti apa. Nah, hari ini kita mau lebih dalam lagi mempelajari homiletika. Saya ulang kembali, tadi saya sempat googling apa arti homiletika. Homiletika adalah ilmu dan seni dalam menyusun serta menyampaikan khotbah secara sistematis, efektif, dan bertanggung jawab berdasarkan penafsiran Alkitab. Nah, hari ini homiletika itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian di Theotalk. Nah, hari ini kita akan mempelajari pertama tentang prinsip-prinsip dasarnya dulu dalam menyusun dan menyampaikan khotbah, kemudian menganalisis struktur khotbah yang efektif dan mengidentifikasi teknik-teknik penyampaian yang baik. Kita akan langsung dengar materinya dari Pak Pendeta Hendra. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Rules-nya nanti akan saya share ke grup dan saya akan remind di sesi tanya jawab. Langsung aja, Pak Pendeta Hendra, saya berikan waktu dan tempat untuk menyampaikan materi. Silakan, Pak. Terima kasih, Kak Yema. Selamat hari Minggu, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Kita akan lanjut lagi belajar ya. Thank you loh, udah berlelah-lelah sepanjang hari ini, tapi masih mau untuk bersama-sama belajar mempersiapkan diri. Seperti yang saya dengar di pertemuan minggu lalu, bahwa rekan-rekan belajar proses ini juga kelak akan mendapatkan kesempatan jika Tuhan berkenan juga memberitakan firman ya. Karena minggu lalu kita belajar bagaimana melakukan sebuah proses penggalian firman Tuhan ya. Proses hermeneutika yang kita pengen supaya hermeneutika yang kita lakukan itu bertanggung jawab pada tiga aspeknya. Ada ilmunya, berarti ada prinsip dan ada hal-hal yang perlu dipegang, ada seninya, bisa sangat bervariasi, juga ada tindakan spiritualnya, ada sesuatu yang bermakna untuk kita dapatkan sebelum kita bagikan. Nah sekarang setelah kita menafsir, lalu kita akan menyampaikannya. Nah dalam konteks teman-teman, kita akan menyampaikan dalam khotbah ya. Nah saya akan berbagi soal itu, soal homiletika, dan proses ini sebenarnya apa ya, dari kata kata homiletika itu muncul dari bahasa Yunani homelein, artinya itu bergaul sebenarnya, bercakap-cakap gitu. Jadi kalau homilia, percakapan, pergaulan ya. Jadi awalnya itu adalah sebuah percakapan antara seorang eh, orang tua dengan ya keluarganya gitu ya, orang-orang dekatnya. Dan ketika dia menyampaikan itu, maka sebenarnya yang disampaikan itu hal-hal penting begitu ya. Jadi itu ada relasi, ada kedekatan, ada komunikasi ya. Nah, lalu dalam proses dalam dunia teologi ya, proses itu lalu diangkat menjadi sebuah pendekatan ilmu atau seni mempersiapkan dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi sebenarnya khotbah pada awalnya itu adalah sebuah relasi kedekatan berbagi layaknya percakapan dalam pergaulan. Maka kalau lalu menjadi banyak strukturnya dan lain-lainnya sebenarnya harusnya itu lebih dinamis ya begitu, lebih dinamis. Maka dalam kesempatan ini saya mau memberikan ya, kalau kita Tuhan berikan kesempatan baik ini, kita akan menjalani satu model ya struktur khotbah. Jadi kalau bicara soal hermeneutika kita sudah melakukannya minggu lalu, dan sekarang homiletika kita sedang coba melihat banyak sekali kerangka-kerangka khotbah yang bisa kita ikuti sebenarnya ya. Jadi ada berbagai kerangka khotbah. Saya berbagi beberapa hal ya. Pertama ada kerangkanya itu namanya 3-point sermon model ya. Jadi ada pendahuluan, lalu ada amanat khotbah begitu ya, pesan khotbahnya, gagasan utamanya.
Lalu setelah itu ada penjelasan atau pembuktian dari gagasan-gagasan itu. Itu ada poin pertama, poin kedua, lalu di dalam poin pertama kita jelasin. Ini ada penjelasannya ya. Lalu di poin pertama juga setelah penjelasan kita kasih ilustrasi. Habis ilustrasi kita kasih aplikasinya ya PIA. Di setiap poin tuh ada poin duanya gitu juga. Poin tiganya juga gitu juga ya. Jadi itu 3 point sermon. Jadi kalau Bapak dan Ibu rekan-rekan kakak semua mendengar seorang pendeta khotbah, hal pertama dia jelasin firman Tuhannya, kemudian pakai ilustrasi itu aplikasi. Nah, kemungkinan dia akan masuk ke 3 point sermon ya. Gitu. Nah, model ini lalu ditutup ya. Tentu ada pendahuluan, ada penutupannya. Lalu model kedua ada mengikuti kerangka teksnya ya. Kerangka teksnya bagaimana dia ikuti apa-apa yang menjadi model dalam teks firman Tuhannya, itu yang dia akan munculkan juga dalam kerangka khotbahnya. Jadi ayat pertama, kemudian kerangka khotbahnya ada pendahuluan, kemudian dia ayat pertama ngomong apa? Dia sampaikan, gitu. Ayat kedua, dan seterusnya ya. Itu menjadi pola mengikuti kerangka teks ya. Semua genre bisa pakai ini, ya, gitu. Nah, ini lebih lebih apa mudah untuk diikuti, katanya ngikutin aja kerangka teksnya ya. Yang susah adalah menemukan kerangka teksnya begitu. Nah, jadi ada di teks Alkitab apa, lalu yang kini apa, ya. Ayat 2, dulu firman Tuhan mengatakan begini, hari ini kita melakukan gitu. Jadi polanya mengikuti kerangka teks. Nah, ini kalau model yang kedua ya. Lalu kita menyampaikan, kalau begitu gagasan utama kita adalah ini ya. Lalu dia akan menyampaikan ilustrasi, setelah itu aplikasinya, dan dia tutup. Ini kerangka teks. Lalu ada lagi yang lainnya. Yang lainnya itu namanya, nah ini ya, the 4 pages of sermon model ya. Jadi pakai model 4 halaman. Ada 4 halaman, halaman 1, halaman 2, halaman 3, begitu ya. Halaman 1, problem yang terjadi di dunia hari ini. Ya. Lalu masuk ke halaman 2, problem yang terjadi di teks ya di dunia Alkitab. Lalu problem yang ketiga, jalan keluar yang Allah lakukan dulu di dunia Alkitab. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya, amanat teksnya ya. Amanat teksnya atau pesan teksnya apa? Lalu kita mau nyampaikan kalau firman Tuhan mengatakan begitu, nah hari ini ya itu adalah amanat khotbahnya, gagasan utama khotbahnya. Lalu kita masuk ke halaman 4, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan hari ini. Jadi 4 halaman begitu ya. Nah, 4 halaman ini akan punya variasinya ya, variasinya banyak lah. Lalu yang keempat ada model lembah ya begitu, model valley ya. Valley sermon model ini prosesnya ada proses sampai dengan titik lembah kemudian balik lagi naik ya. Pertama intro, problem-problemnya apa. Kemudian ada refnya. Refnya itu maksudnya rujukan-rujukan ayatnya, hal-hal yang mungkin jadi ilustrasi. Contoh 1, ada contoh 2. Lalu problem yang di teksnya itu apa saat ini ya. Kemudian lalu menjadi ada satu teks Alkitab bicara apa. Kemudian kita akan bangkit menuju ke berikutnya ya. Solusi yang teks berikan apa nih? Kemudian contoh yang 1, contoh 2, sampai dengan akhirnya solusi hari ini apa? Itu bisa menjadi pola yang lain ya. Polanya ada banyak sekali ya. Jadi pola-polanya ada banyak lagi. Nah, saya malam ini mau memberikan satu pola yang menurut saya paling sederhana. Gitu ya. Karena ini kan sangat subjektif ya. Bisa saja yang sermon yang model lembah ini jadi sesuatu yang sederhana ya. Tapi bagi saya yang saya bagikan. Pak Pendeta, maaf, ke-mute. Commute, oke, sorry ya. Oke. Jadi eh, eh, minggu lalu kita udah coba belajar bersama ya tentang menggali firman Tuhannya dan sudah ada PR-nya begitu. Semoga udah dikerjain ya. Nah, kemarin kita membukanya dengan makanan dan kalau kita melakukan proses gali teks, maka sesungguhnya kita udah dapat
ini apa banyak nih ingredientnya ada banyak banget ya. Ada hal-hal yang kita apa hmm, dapatkan dari menggali teks firman Tuhannya ya. Jadi dari menggali teks firman Tuhan kita menemukan banyak hal ya di dalam penggalian kita ya. Nah, proses menggali banyak hal itu ya sudah kita lakukan. Semoga teman-teman juga sudah mencoba dengan Markus 4 itu ya yang jadi PR. Nah, pada bagian pertama di homiletika ini saya mau ajak teman-teman untuk coba melihat kembali teksnya ya. Teks yang kemarin itu Lukas 19 ya. Gitu ya, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Nah, itu hal-hal yang penting ya. Nah, yang pertama saya mau ajak teman-teman coba lihat lagi Lukas 19 sebelum nanti kita masuk ke Markus 4 ya untuk jadi contohnya. Kita bakal kita pilih ya. Oke, ya, semoga teman-teman sudah juga dapat. Oke, jadi di teks Alkitab yang kita bahas ada satu bagian yang kemarin saya berbagi soal card game benang merah ya. Di card game benang merah di salah satu kartunya itu ada ini. Apa pesan utama dari materi yang dibahas? Jadi kalau kita balik lagi ke teks firman Tuhan Lukas 19 ya, ayat 1 sampai dengan 10, apa pesan utama dari teks itu? Adakah yang mau berbagi, teman-teman? Kalau teman-teman berkhotbah dari Lukas 19 ya, apa yang menjadi pesan utama yang teman-teman akan sampaikan kepada para pendengar? Ada yang mau berbagi, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau berbagi. Nih, saya melihatkan ya, ada satu hal. Apa pesan utama dari teks yang mau kita sampaikan? Teks yang sedang kita bahas ya. Lukas 19, kisah tentang Sakius. Kira-kira apa nih? Boleh, Pak Dudi ya. Ya, salam, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Pak Dudi. Ya, Bapak Ibu, kalau secara umum Lukas 19 ayat 1 dan hingga terakhir, kalau menurut saya adalah bahwa kesempatan untuk bertobat itu berlaku untuk semua umat, baik Hmm, tanpa memandang apa latar belakang maupun yang dilakukannya sebelumnya. Jadi kesempatan itu terbuka, hanya tinggal diri manusia saja yang mau mengambil kesempatan itu atau bagaimana. Terima kasih Pak oke. Pendeta. Terima kasih Pak Dudi sudah berbagi pesan utamanya. Kesempatan untuk bertobat itu berlaku untuk semua orang. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Lukas 19 kisah tentang Zakheus ya, kisah tentang Zakheus. Saya coba ya, Kak Hen. Silakan Kak Ota. Saya tertarik dengan ayat terakhirnya, Kak, ayat 10. Hmm, Bahwasannya Yesus itu kan dianggap pendosa ya oleh orang-orang banyak yang di sekitarnya yang mengenal dia gitu. Jadi ini Yesus itu pengen menunjukkan bahwa dia mengasihi gitu loh. Bahwasannya ini anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi eh, Yesus itu menunjukkan kasihnya bahkan kepada orang yang mungkin dianggap berdosa gitu, lalu memberikan kesempatan dengan kasihnya itu. baik, terima kasih Kak Okta sudah berbagi tentang Tuhan Yesus yang mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Begitu. Terima kasih. Ada pesan utama lagi yang lain? Boleh saya Pak Pendeta? Silakan Pak Edward. Kalau lihat dari Zakheusnya bahwa keselamatan itu adalah proaktif ya Pak, nggak pasif. Jadi aktif ya, Ya, dia berlari, mencari. Iya mencari Pak. ya, begitu. Manjat pohon sampai ya begitu.
Jadi proaktif ya, aktif sekali mencari. Nah, terima kasih ya. Itu beberapa yang kita jadikan sebagai pesan utama. Dalam khotbah penting sekali kita menentukan pesan utama ya. Karena ya itulah sebenarnya pesannya yang kita mau sampaikan kepada jemaat Tuhan yang kita layani ya. Nah, dalam menentukan pesan utama ada catatan penting ya yang saya mau bagikan. Bahwa seluruh kisah Alkitab ini ya di card game ini itu benang merah ya. Semuanya merujuk pada satu ya, yaitu Kristus sendiri ya. Ingat ya saya ketika berbagi soal benang merah, apapun kisahnya ini tentang Tuhan. Apapun yang diceritakan ini tentang Kristus ya, tentang Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka ketika kita menentukan apa yang menjadi pesan utama, hati-hati ya. Kenapa? Karena seringkali kita terjebak pada kisahnya, pada tokohnya, tentang Zakius, tentang Abraham dan lain. Padahal kan sebenarnya tentang Tuhan, ya. Jadi ketika kita menentukan pesan utama, semua harus tentang Tuhan. Dalam Ibrani 1 disebutkan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara bicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi pada zaman itu, kemudian ya pada saat ini terus bicara dengan karya penyertaan Roh Kudus. Jadi sebenarnya pesan utama itu harus tentang Tuhan. Jadi jika Allah belum diceritakan atau belum dikhotbahkan, maka khotbah atau cerita itu belum selesai. Masih gali teksnya. Ya apa teksnya tentang Zakius ya, teksnya tentang apa nih? Jadi peran Allah ada banyak banget ya. Ada Allah mengasihi, Allah berkuasa, Allah mendidik, Allah menghukum, Allah macam-macam ya begitu. Jadi sedapat mungkin kalau kita dapat kisah-kisah narasi, kan Zakheus kan kisah narasi ya. Markus 4 yang kita jadikan PR juga kisah narasi. Dan kisah yang lain, genre-genre yang lain, jangan berhenti pada kebaikan atau keburukan manusia. Nanti akhirnya terjebak pada moralitas belaka pesannya. Kita harus berbuat baik, ya. Kita harus mengampuni. Itu nanti jadi jebakannya adalah kita jadi pesannya moralis, ya, humanis. Padahal kan kita ini berkhotbah tentang Tuhan. Nah, Tuhan seperti apa yang mau kita ceritakan, kita sampaikan. Itu yang menjadi pesan utamanya. Harusnya begitu. Jadi kalau kita melihat Lukas 19, maka pesan utamanya itu yaitu ayat 10 tadi Kak Okta menyampaikan soal itu. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu yang menjadi pesan utamanya. Nah, kita bisa coba merelevansikan dengan kisahnya saat semua orang melihat Zakheus sebagai orang berdosa, Yesus menunjukkan kasihnya dengan mau mendatangi umatnya sehingga ia yang hilang itu diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Dalam diskusi kita minggu lalu kita menemukan bukan hanya Zakheus ya, tapi seluruh kota Yeriko. Tapi melalui Zakheus diselamatkan. Nah, itu yang menjadi hal penting catatan yang pertama soal menentukan pesan khotbah kita itu apa. Nah, itu kita harus catat supaya kisah kita sungguh-sungguh adalah kisah tentang Tuhan. Karena di GKI sendiri pendeta-pendetanya tuh kalau Bapak dan Ibu perhatikan seringkali kita tuh mendengar khotbah-khotbah moralitas humanis gitu. Seperti hari ini ya, Ibrani 13. Peliharalah kasih, persaudaraan. Lalu apalagi tuh? Berilah tumpangan ya. Begitu. Itu moralis humanis. Padahal di Ibrani 13 di ayat 6-nya itu menjadi fondasinya. Kamu harus menjaga kasih persaudaraan, kamu harus memberi tumpangan, kamu harus menjaga kekudusan, jangan menjadi hamba uang. Ayat 6 disebutkan, karena Tuhan menolong kita. Nah, itu yang menjadi pesan utamanya. Karena Tuhan menolong, kamu jangan takut memberi tumpangan, kamu jangan takut hidup kudus ya, enggak mengikuti pelacuran bakti dalam konteks Ibrani 13 ya. Jangan lalu konsentrasi terus pada uang ya, jadi cari uang terus.
karena kamu khawatir akan kekurangan. Jadi akhirnya cinta uang. Nah, fondasi utamanya bukan soal jangan mencintai uang ya, jangan jangan lupa memberi tumpangan, bukan itu, tapi justru Allah itu penolong kita. Itu pesan-pesan yang harus kita tangkap ya. Nah, lagi di kartu benang merah ini selain pesan utama, lalu ada penerapan. Ya, apa yang bisa diterapkan? Itu yang penting juga ya. Waduh, mana tuh? Apa yang bisa diterapkan? Jadi selain pesan utama, lalu apa yang bisa diterapkan? Nah, ini yang menjadi hal yang perlu juga kita lakukan. Namanya relevansi. Ya. Jadi kemarin itu kan kita ada metode dari Andrew Reid yang ngomong lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke depan, lihat ke belakang. Minggu lalu kita bicara banyak soal melihat ke depan, ke belakang, ya, dan juga melihat ke bawah. Kita udah selesailah dengan melihat ke atas ya, karena ya itu soal keyakinan, iman, keteguhan. Tapi juga lihat saat ini ya, lihat relevansinya apa sih, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang menjadikan pesan utama kita jadi punya dasar yang relevan. Nah, apa yang harus kita terapkan? Nah, kalau pertanyaannya yang setelah pesan utama, oke, pesan utamanya adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu pesan utamanya. Ayat 10 tuh dalam Lukas 19. Lalu apa yang harus diterapkan? Ya. Nah, saat saya merasa sendiri karena semua orang menjauhi saya ingat bahwa Tuhan Yesus peduli dan selalu mencari saya. Jadi itu relevansinya. Karena Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang, saya selalu ingat itu. Jadi kan apa yang harus dilakukan ya, kalau di kartu dalam edisi yang saya pegang ini, apa yang mau diterapkan? Diterapkan itu bukan hanya sekedar dilakukan ya, tapi juga mungkin bukan wujudnya aksi, tapi paradigma, cara berpikir, komitmen, itu juga adalah sebuah penerapan. Ya. Atau pilihan penerapan lain, Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya akan terus mencari mereka yang hilang seperti Tuhan Yesus. Nah, itu bisa menjadi pesannya. Jadi dari seluruh penggalian kita muncullah pesannya. Itu seperti ketika kita mau masak, kita tuh udah tahu ya masaknya itu apa. Gali firman dengan 7 langkah, lalu kita dapat deh banyak lah ya bumbu-bumbu nih. Pengen tentang Sakyus yang berlari, pengen kata melintasi, pengen kata melihat, ya, pengen apalagi itu banyak gitu ya. Tapi kita harus fokus pesannya apa, pesan utamanya apa, masaknya apa nih. Lalu barulah kita olah gitu ya. Nah, maka menjadi penting dari hermeneutik ke homiletika harus dibingkai dengan pesannya apa. Makanya kan tadi beberapa bagian ada istilah-istilah ya itu ya, amanat khotbah ya gitu. Ada amanat khotbah, amanat teks gitu ya. Itu tuh yang mau mengatakan pesan utamanya apa? Apa yang mau kamu sampaikan? Apa yang teks sampaikan itu yang namanya amanat teks. Apa yang kamu mau sampaikan dalam khotbahku? Itu adalah amanat khotbah. Itu istilah yang dipakai Pak Beni Sulihin di IPM ya. Nah, saya mau ajak kita untuk menyusun sebuah kerangka. Kalau tadi itu ada kerangka three point sermon, lalu ada kerangka yang ikutin teks, ada yang vale ya, ada yang 4 halaman tadi. Nah, saya mau nyampein pesan sederhana dengan satu pesan, gitu ya. Kalau ada 3 point sermon, ini 1 point sermon. Satu pesan aja. Ya. Maka menjadi penting untuk kita menangkap pesannya dari teks kita, lalu kita menjalankan. Jadi langkah pertama dalam khotbah harus dengan 7 langkah ini. Gali firman. Ya, 7 langkah sudah selesai. Nah, saya mau menambahkan 7 langkah menyampaikan khotbahnya. Gimana? Ya, dari 7 langkah ada 7 langkah berikut. Nah, kita susuri satu persatu ya. Nanti sambil kita mau latihan pakai Markus 4. Saya akan
sampaikan contohnya pakai Lukas 7:19, Sakius itu ya, kisah Sakius. Oke. Jadi pertama adalah pintu masuk. Jadi ketika kita mau berkhotbah, kita itu sedang ada di dua dunia, ya. Di dunia hari ini dan dunia Alkitab. Jadi kalau ini adalah dunia Alkitab, ya, mana ya? Ini dunia Alkitab, begitu. Lalu ini adalah dunia hari ini, gitu. Jangan tiba-tiba langsung masuk ke dunia Alkitab, begitu ya. Jangan tiba-tiba masuk ke dunia Alkitab. Tapi kita tahu bahwa hidup kita itu ada di dunia masa kini, nih. Maka kita perlu pintu masuk membuat orang-orang di dunia masa kini masuk ke dunia Alkitab, begitu. Dan itu namanya adalah pintu masuk, ya, pintu masuk. Dalam kisah Sakius, pintu masuknya bisa macam-macam, ya. Misalnya, saya kasih contoh. Pintu masuknya bisa memanjat. Bapak dan Ibu, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang bisa manjat pohon? Oh, saya, ya. Pohon apa yang Bapak Ibu bisa panjat? Oh, ada yang pohon kelapa, ya, ada yang pohon mangga, ya. Wah, kita bisa manjat itu sesuatu yang luar biasa, ya. Tapi Bapak Ibu pernah nggak ngelihat seorang kaya yang manjat pohon? Nah, di dalam Alkitab ada seseorang yang manjat pohon. Itu pintu masuk, ya. Dan ngomongin panjat, masuk kayak gitu. Atau contoh yang lain, menumpang. Bapak dan Ibu, saya baru aja dapat informasi dari Pak Teddy, sekretaris kabinet itu. Katanya Pak Prabowo mau mampir ke GKI Keranggan. Ya, dia mau menumpang sebentar di GKI Keranggan. Apa perasaan Bapak Ibu? Nah, itu jadi diskusi kan? Nah, itulah perasaan yang mungkin terjadi juga dalam kisah kita hari ini. Ada seorang yang rumahnya tiba-tiba mau ditumpangi seorang yang sangat terkenal, yaitu Yesus. Lalu kita masuklah kisah Sakius. Jadi ada pintu masuknya. Nah, rekan-rekan, kira-kira pintu masuk apa lagi nih yang bisa kita pakai? Ada nggak yang mau berbagi? Pintu masuk apa yang bisa kita pakai untuk kisah Sakius? Ada yang mau coba? Profesi pemungut cukai. Oh, profesi pemungut cukai ya. Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu gimana? Eh, Pemungut cukai itu. Wah, itu bagus ya. Jadi diskusi ya. Wah, ini macam-macam. Nah, pandangan orang pada zaman Zakis seperti Bapak dan Ibu. Wah, gitu itu jadi pintu masuk. Makasih, Pak. Bagus sekali pemungut cukai ya. Ada lagi yang lain? Pengembalian 4 kali lipat itu, Pak. 4 kali lipat. Gimana tuh, Kak, kalau Kakak yang menyampaikan eh, dengan pintu masuk itu gimana tuh caranya? Mungkin bisa kita, bagaimana dengan kita kalau seandainya kita mengembalikan uang yang kita pinjam itu berapa kali lipat gitu. Hmm, Untuk ya, zaman ya. sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Gitu ya. Bapak dan Ibu pernah nggak, Bapak dan Ibu ada seorang yang hutang, kemudian tiba-tiba bayar utangnya ke Bapak Ibu 4 kali lipat. Gimana rasanya Bapak Ibu? Wah, itu jadi diskusi ya. Wah, saya senang banget ternyata kalau ngasih utang ke dia, bunganya banyak. Misalnya gitu. Nah, itu jadi diskusi. Bapak dan Ibu, di kisah kita hari ini ada seorang yang mau mengembalikan 4 kali lipat. Tapi ternyata dia belum tentu berhutang, belum tentu melakukan sesuatu. Ya, wah itu jadi diskusi. Bagus, makasih Bu Stewani tadi ya. Makasih ya. Nah, setelah pintu masuk, kita lanjut ya ke bagian yang kedua, yaitu membagi kisah kita ini menjadi beberapa bagian. Kan jadi dari dunia masa kini masuk nih udah pintu masuknya ke dunia Alkitab. Nah, dunia Alkitab lalu kita bagilah kisahnya menjadi beberapa bagian. Misalnya kisah Zakheus nih ya. Bapak dan Ibu ada yang bisa manjat pohon di sini? Wah, dalam kisah Alkitab hari ini kita juga akan menemui seseorang yang bisa manjat.
Jadi kisahnya begini. Yesus melintasi kota Yeriko pada saat itu. Dan ada seorang bernama Zakius, dia berusaha melihat Yesus. Lalu Yesus tiba-tiba menyapa dia dan mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Tapi ternyata orang-orang banyak bersungut-sungut. Tapi hari itu Zakius berdiri dan mengakui bahwa dia mau membagikan hartanya. Nah, itu bisa menjadi kisahnya, ya. Jadi kita harus tahu alur dari kisah yang mau kita ceritakan. Pintu masuk ke lalu kisah Alkitab bagi menjadi beberapa bagian. Kalau Bapak dan Ibu pakai contekan di kertas kecil di Alkitabnya begitu, Bapak Ibu bisa tulis panjang ini 1, 2, 3, 4 atau bisa kasih kata-kata kunci. Mungkin Bapak Ibu dicontekannya melintasi, berusaha, menumpang, berdiri gitu ya. Nah, itu bisa menjadi catatannya Bapak Ibu. Jadi nyonteknya nggak kepanjangan begitu untuk bisa kita sampaikan. Setelah langkah kedua, kita lalu menekankan pesan utamanya. Itu langkah ketiga. Ingat ya, tadi kita sudah membahas tentang pesan utama. Jadi kan pesan utamanya adalah Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka kita sampaikan itu. Bapak dan Ibu, siapa yang bisa naik pohon di sini? Nah, hari ini kita akan bicara seorang yang manjat pohon di Alkitab. Kisahnya begini. Sampaikan 4 bagian tadi. Nah, dari kisah ini ada satu pesan, yaitu Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu pesannya kita sampaikan. Setelah pesannya kita sampaikan, lalu kita mencari apa hubungan pesan itu dengan hari ini. Kan umat Tuhan hidupnya hari ini, bukan di zaman Alkitab. Maka setelah kita menyampaikan hal yang di Alkitab, balik lagi cari relevansinya hari ini. Carinya begini. Kan pesan utamanya Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka relevansinya saat kita merasa sendiri karena semua orang menjauhi kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus peduli dan mencari kita. Itu tuh relevansi untuk hari ini. Atau misalnya yang ini, banyak orang tidak menyadari kesalahannya, seperti orang banyak dalam cerita Zakius. Mereka memandang Zakius berdosa. Tapi Tuhan Yesus datang dan memberi kesadaran dan menyelamatkan. Nah, itu jadi relevan. Jadi pesan. Nah, kalau sudah bagian ini, maka bagian yang berikutnya adalah apa peran Allah dalam kisah ini. Nah, kita perlu menyampaikan peran Allah. Kenapa? Seperti bahasa yang tadi, semua kan tentang Tuhan ya, tentang Tuhan. Maka peran Allahnya apa nih? Tadi ingat ada banyak peran Allah yang bisa kita sampaikan. Allah yang menyelamatkan. Kalau di sini mah jelas ya, kisahnya Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kisah Yesus yang kita sampaikan. Lalu yang langkah ke-6 adalah kita perlu memberikan pola keselamatan dalam Tuhan Yesus yang terdapat dalam perikop itu. Jadi setelah kita ngomongin tentang Allah, maka kita perlu menyampaikan tentang Yesus. Kenapa sih perlunya? Begini. Di Alkitab di Lukas 24 itu disampaikan dengan tegas tentang pentingnya menyampaikan tentang Yesus. Tentang pola keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ayat 27 mengatakan begini, lalu ia, Yesus maksudnya, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dari seluruh perjanjian lama ada tentang dia. Ayat 44. Dia berkata kepada mereka, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi saat Yesus belum diceritakan, belum selesai nih. Dan ketika Yesus diceritakan atau disampaikan, ditekankan dalam khotbah kita, ini khotbah yang Alkitabiah. Kira-kira gitu. Ya. Karena di card game benang merah itu ada satu kartu namanya kartu benang merah Kristus. Ini akan membantu kita gimana caranya menyampaikan tentang Kristus. Nah, dalam Lukas 19 ini mah gampang ya. Kenapa? Karena ada Yesusnya di situ. Langsung bisa kita nyampaikan. Tapi kalau nggak ada Yesusnya gimana menyampaikannya? Saya kasih contoh ya. Misal saya kasih contoh dulu ini nih, yang Lukas 19 ya. Lukas 19. Lukas 19 kan ada Yesus ya gampang banget ya. Jadi kita bisa langsung aja dengan pola ini. Jadi ini kartu benang merah. Yang hijau ini adalah tentang penciptaan. Segala sesuatu indah.
segala sesuatu sempurna, segala sesuatu baik. Tapi ada kejatuhan, ada dosa, ada kelalaian, ada sikap yang acuh dan lain-lain. Lalu ada penebusan yang merah itu, karya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan memulihkan kita. Selalu semua kisah ada polanya seperti ini. Nah, dalam kisah Lukas 19 misalnya, harusnya semua orang saling menerima. Tapi orang mencap Zakius sebagai orang berdosa. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus menerima Zakius dan menyelamatkan penduduk Yeriko. Itu penebusan. Maka semua orang diselamatkan. Itu benang merahnya. Nah, kalau Lukas 19 mah ada Kristusnya ya gampang. Nah, gimana kalau nggak ada Kristusnya? Misalnya kisah Daud mengalahkan Goliat. Nah, gimana tuh? Ya, bisa nggak kita menyampaikan Kristus dalam kisah ini? Nah, saya mau mengajak kita untuk menyusuri ini ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu mendengar kisah Daud dan Goliat, apa pesan yang biasa Bapak dan Ibu dengar dari pengkhotbahnya? Ada yang mau berbagi? Silakan. Apa pesannya yang biasa Bapak Ibu dengar? Pesannya bahwasannya kita itu tidak boleh, kita tuh harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Sekalipun misalnya kita punya problem yang kita anggap itu berat banget kayak gitu. Sekalipun Tuhan ada selalu menyertai. Tuhan memampukan kita itu. Tuhan memampukan kita. Oke, terima kasih Kak Okta ya. Ada lagi pesan yang lain? Daud Goliat nih. Ini saya jadi ingat satu pengkhotbah yang suka saya dengar, dia bilang, me plus God is everything, Pak. Me and God is everything. Ya, Wah, mantap, mantap, bagus nih ya. Me and God is everything. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Ada lagi? Silakan ya. Ada lagi nggak yang suka dengar pesan pengkhotbah kalau dia pakai teks Daud dan Goliat? Ini kalau ada yang ngajar sekolah minggu juga sering banget ya Daud dan Goliat nih. Kalau di kebaktian dewasa di GKI mungkin agak jarang ya karena kita tuh leksionarinya kita tuh fokusnya di Injil ya. Jadi jarang ngomongin perjanjian lama nih begitu ya. Tapi pasti kita dengar ya kisah kita. Pak Dudi, silakan Pak Dudi. Ya, makasih Pak Pendeta. Lebih ke aplikasi atau penerapannya dari Daud, yaitu jangan sekali-sekali orang menganggap dirimu mudah. Hmm. Jangan sekali-kali menghadap orang dirimu muda ya, ya. Orang tuh sering menganggap sepele dirimu. Wah, itu yang sering kali disampaikan ya. Saya juga mendengar beberapa pesan-pesan dalam teks ini tuh seringkali ya itu ya. Jadilah seperti Daud yang berani. Itu gitu ya. Lawan Goliat hidupmu. Itu keren lihat ya. Itu Poliansi punya buku tulisannya judulnya Facing Your Giant. Itu ada satu hal yang sering kali kita dengar juga ya. Nah, ingat bahwa kisah kita selalu tentang Tuhan. Itu yang perlu harus kita ingat tuh. Kisah kita selalu tentang Tuhan, ya. Nah, kalau kita karena kisah kita ini selalu tentang Tuhan, maka kalau mau menceritakan kisah Daud dan Goliat, hati-hati kalau kita nih lompat nih. Jadi dari dunia Alkitab langsung lompat ke ini dunia masa kini. Ini jangan dilakukan. Kenapa? Nanti pesannya jadi moralitas. Hiduplah seperti Daud. Wah, kalau udah melekat pada manusianya, itu nanti pesannya moralitas humanis. Hampir bisa dipastikan. Kita itu bisa mengalahkan asal kita persiapan seperti Daud. Wah, berarti manusia punya kekuatan. Nah, padahal kisah Daud itu adalah kisah tentang Tuhan. Tuhan yang hadir menguatkan, seperti kalau tadi sampaikan ya, Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu pesan yang baik ya.
Nah, tapi tidak berhenti pada Tuhan saja. Ya, kita perlu untuk memberikan khotbah yang beberapa orang mengatakan Kristosentris. Kristosentris. Maka kisah Daud kita harus dekatkan ke Kristus. Nah, inilah tipologi Kristusnya. Atau beberapa teolog mengatakan inilah Kristotelik. Kristo dan Teleos. Tujuannya Kristus. Kisah Daud sendiri nggak disebutkan ada Kristusnya di situ ya, di Daud itu belum ada kan Kristusnya. Nanti Kristus ketika perjanjian baru ya. Tapi sesungguhnya seperti apa yang dikatakan di Lukas berapa 24 tadi ya. Di kitab-kitab nabi-nabi, di kitab-kitab Musa ada tentang aku. Nah, gimana mengkisahkannya? Jadi kita perlu untuk melakukan ini. Kisah Daud itu tipologi Kristusnya apa? Lalu baru dari tipologi Kristus itu baru menjadi pesan yang relevan untuk kita. Nah, kartu benang merah membantu kita untuk ingat itu. Kisah Daud lihat di 1 Samuel 17 itu bisa menjadi pesan yang kuat buat kita sampaikan gini. Ada yang penciptaan, ada yang ideal. Apa itu? Harusnya pasukan Israel berani. Saul dan pasukannya harus berani. Harusnya itu gitu. Karena kan dia adalah pasukan Allah. Ya, dipimpin oleh Allah sendiri, umat pilihan. Begitu. Tapi dalam kisah kita itu di 1 Samuel 17 disebutkan mereka 40 hari setiap pagi siap-siap, lalu Goliat datang bubar, takut. Jadi Saul dan pasukannya ditawar hati. Ayat 16 ayat 32 disebutkan begitu. Tawar hati itu kejatuhan. Harusnya nggak gitu. Maka penebusannya apa? Daud datang dan Goliat dikalahkan. Dampaknya apa? Pemulihannya apa? Israel menjadi berani. Makanya lalu mereka menang lewat Filistin. Nah, tipologi Kristusnya terlihat di sini. Kristoteliknya terlihat di sini. Bahwa kisah Daud sesungguhnya adalah kisah tentang Allah. Dan kita melekatkan itu pada kisah tentang Kristus, di mana kita melihat ada tipologi penyelamatan di dalam Kristus Yesus yang terlihat dalam kisah Daud. Gimana caranya? Begini. Kisah Alkitabnya apa? Daud Goliat. Tadi ada tipologinya, ada 4 ya. Harusnya semangat penciptaannya. Tawar hati, lalu Daud datang, Goliat kalah, lalu kemenangan. Itu kisahnya kan. Nah, kisah Kristusnya apa? Hidupnya orang percaya itu harusnya kudus. Tapi kita jatuh dalam dosa. Dan Kristus datang menebus kita. Kita hidup dalam pengharapan karena Kristus datang. Maka hari ini karena Tuhan sudah datang dan menebus, maka hiduplah dalam pengharapan. Itu jadi pesannya. Jadi semua kisah apapun, kisahnya perjanjian lama, perjanjian baru, kita Mazmur dan lain-lainnya semua khotbahnya Kristosentris. Khotbah tentang Kristus. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin Pak Charles? Oh, enggak jadi. Oh, baik. Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, open mic ya, rekan-rekan. Maka kita jangan langsung ke penerapan, tapi lihat, lekatkan pada tipologi Kristusnya, dan akhirnya kita akan membawa pendengar mengenal Kristus. Saya pernah lihat di medsosnya GKI Kerang kan Kak, atau di siapa yang kita pernah, teman-teman pernah membahas tentang khotbah Kristosentris sepertinya ya. Gitu ya. Mungkin ini bisa diperdalam. Pak Edward, silakan Pak. Pak Pendeta tadi saya lihat sekilas benang merahnya itu kayak creation, fall, redemption, consummation ya Pak ya. Ya, Setelah benar. Betul, betul. Ya. Jadi pemulihan consummation ya. Jadi ciptaan baru, new creation. oke Jadi oke. 4 tipologi ini ada terus ya di dalam. Bahkan kisah kita pribadi nih, kisah hidup saya misalnya. Saya diciptakan dengan berharga di mata Tuhan. Itu penciptaan yang hijau itu. Tapi karena dibully, terus saya jadi jatuh dan saya jadi mencari penerimaan. Luka diri saya itu adalah penerimaan. Saya jadi melakukan segala hal, bahkan berbohong untuk bisa diterima. Itu kejatuhan. Tapi sejak saya mengenal Kristus yang mau menebus saya, memulihkan saya jadi sekarang nggak lagi haus penerimaan. Tuhan pulihkan saya jadi ciptaan baru.
Nah, itu tuh hidup kita ya, bisa jadi hidup kita juga jadi ada Kristus-sentris ya sebenarnya. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Jadi pola keselamatan dalam Kristus Yesus tuh gini. Ada penciptaannya, ada kejatuhan, ada penebusan, ada pemulihan. Nah, inilah yang membawa pendengar itu mengenal Kristus. Kita kan pengkhotbah Kristus sentris, ya, pengkhotbah yang memperkenalkan siapa Allah, tapi juga Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang di dalam Yesus Kristus, ya begitu. Dan itu yang kita sampaikan, begitu. Jadi langkah keenam adalah pola keselamatan dalam Kristus Yesus. Setelah itu ya udah, tinggal ditutup. Penutupnya adalah kalimat pendek yang menegaskan pesan, lalu menantang pendengar untuk melakukan pesan, lalu mudah diingat. Misalnya Lukas 19, Tuhan telah datang mencari yang hilang. Ayo percaya dan terima Yesus yang terus mencari. Itu penutupnya. Jadi pesan utamanya ada, Tuhan telah datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada tantangannya. Ayo Bapak Ibu, percaya dan terima Yesus yang terus mencari. Mungkin ini untuk ini ya, pertobatan massal bisa nih. Gitu. KKR bisa. Nah, itu pesannya. Jadi ketika Bapak dan Ibu, kakak-kakak melakukan proses ini, dari pintu masuknya apa ya, habis pintu masuk, lalu bagi jadi beberapa bagian, ini mengkisahkan Alkitabnya, tekankan pesan utamanya. Lalu yang keempat, apa hubungan pesan utama dengan hidup saat ini? Yang kelima, apa peran Allah? Yang keenam, kira-kira pola keselamatan dalam Kristus Yesusnya apa? Dan tutup. Dan itu yang akan membuat khotbah Bapak dan Ibu menjadi khotbah satu pesan, tapi sangat Kristus-sentris. Sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanggapin, ada yang tambahkan, silakan ya. Pak Lambok, boleh silakan Pak Lambok. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih untuk penjelasannya dan membantu kita untuk memahami gitu ya pola dalam penyusup, dan mungkin kita bisa membayangkan bagaimana khotbah-khotbah yang kita dengar disusun dengan pola yang seperti Bapak jelaskan ya, dan kelihatannya menjadi kelihatan pola dalam penyampaian khotbah itu gitu. Kalau tadi mengambil contoh seperti Daud mengalahkan Goliat, Pak. Kalau dalam pola benang merah tadi kan, penciptaan, kejatuhan, penebusan, lalu yang terakhir pemulihan. Kalau dari kisah Daud dan Goliat ini kan kelihatan memang simple gitu ya kalau kita membayangkannya dalam penjelasan dalam sekolah minggu gitu ya. Pasukan yang takut, lalu ternyata Daud hanya seorang gembala datang gitu ya. Kelihatan enggak simple gitu ya, dan gampang ditaruh di dalam 4 kotak benang merah ini. Tapi kalau katakanlah ada hal-hal cerita yang sepertinya tersembunyi gitu, atau ada kode-kode gitu ya di dalam perikop itu, katakanlah seperti Daud dan Goliat ini gitu ya. Saya kebetulan pernah mendengarkan bahwa ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai kisah ini gitu ya. Kalau di dalam cerita Alkitab itu dijelaskan juga bahwa Goliat itu sepertinya adalah orang yang jijantik gitu ya. Dan dia ternyata mempunyai kekurangan, bahwa dia adalah mempunyai masalah kesehatan gitu ya, sehingga badannya begitu besar dan menjadi raksasa. Lalu dia juga ternyata ada indikasi bahwa dia juga sebenarnya adalah buta gitu, sehingga dia harus membutuhkan seseorang untuk menuntun atau membawa dia ke medan perang kemana dia harus. Artinya harus ada yang menuntun dia, orang yang membawa tamengnya gitu ya.
ada detail-detail seperti itu mungkin yang tersembunyi atau yang tertulis di dalam kitab itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan, Pak, dalam hal seperti itu, bagaimana detail-detail itu bisa, contohnya untuk kasus Daud dan Goliat ini nih, yang saya masih katakanlah tadi saya bayang-bayangkan ya, detail-detail seperti itu akan bisa ditambahkan di dalam kejatuhannya kah atau di dalam penciptaan gitu, Pak? Itu mungkin yang saya tanya, Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Lamok ya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Terima kasih untuk menyampaikannya. Jadi seperti minggu lalu ya, ketika kita menggali dengan 7 langkah ya. Eh, Ini kan bagian kedua ini yang warna ungu nih ya. Tapi yang minggu lalu kan yang warna merah nih. Ya, ada 7 langkah penggalian firman. Ingat ketika kita menggali firman tentang Zakius, ya, kita menemukan banyak hal baru juga kan. Oh, ternyata ini, ternyata itu ya. Tapi kita tunduk sama teksnya. Tunduk sama teks. Nah, selama Bapak dan Ibu menggali teks dengan bertanggung jawab, bukan eisegese, tapi exegese, maka pesannya itu akan cukup eh, terkoneksi gitu, nggak lompat kemana-mana. Dan lalu ingat pesannya itu selalu tentang Tuhan. Maka kalau ada keterangan tentang kenapa kayaknya ada masalah ya, kenapa sih? Karena di teks disebutkan dalam kisah Daud Goliat itu adalah ada seorang yang harus pegang tamengnya. Nah, tafsir terhadap orang yang memegang tameng itu lalu kita harus hubungkan dengan banyak hal lainnya. Apakah keterangan bahwa dia orang yang berkebutuhan khusus sehingga harus ada orang yang memegang tameng gitu, atau tamengnya berat banget gitu ya, atau dalam tradisi yang lain dia adalah seorang yang khusus ya, seorang khusus tuh jadi bukan tentara biasa tapi ya mungkin panglima begitu ya. Panglima kan semuanya ada yang pegangin ya gitu. Nah, itu tuh yang harus perlu tafsir yang terhubung dengan teks-teks yang ada. Nah, itu yang akan membingkai kita, jangan sampai kita terlalu liar. Misalnya, kenapa Daud mengambil 5 batu sebelum dia berperang melawan Goliat? Nah, kalau ada tafsir yang mengatakan kenapa? Karena dia kenal siapa Goliat. Ya. Goliat punya 4 saudara, katanya begitu. Lalu dia menyiapkan kalau Goliat kalah, lalu 4 saudara yang menyerang lagi, dia punya 4 lagi, ya gitu. Itu. Nah, saya nggak tahu kisah Goliat punya 4 saudara itu ada di mana sehingga lalu kita bisa menghubungkannya. Kalau memang ada di perikopnya dari Goliat, kata Goliat, kita bisa menghubungkan dengan kisah yang lain kan. Ingat, ke depan ke belakang ya. Jadi kita kemarin kan ngomong ke depan ke belakang. Itu juga penting untuk kita sampaikan. Sehingga komponen-komponen kekayaan penggalian kita itu menjadikan sesuatu yang, hal-hal baru muncul. Tapi ingat, bahwa apakah hal-hal baru-baru itu berguna untuk menegaskan pesan utama? Atau malah jadi mengaburkan? Kak, penting untuk positioning dulu. Kita ini pesan utamanya mau apa nih ya? Apa yang kita mau sampaikan? Nah, dari sini lalu kita perlu nggak ya ornamen-ornamen lain? Walaupun ketika kita gali firman, ada ini, ada itu, banyak banget. Apa mau kita sampaikan semua? Ya, kan, kan kita menggali lalu dapat banyak bumbu nih. Apa kita mau tumplek-blek ya? Kacau kan nanti makanannya begitu ya. Atau terlalu berlebihan nih. Ya kita cuma perlu komponen A, B, cukup lah. Untuk apa? Untuk pesan utama yang sudah kita pilih. Pesan utamanya ini. Ya udah, ini aja. Gitu Pak Lambok, menurut saya pandu-pandu itu perlu dipegang. Jadi proses menggali firman harus pegangannya eksegese bukan eisegese. Jadi harus ada penggalian yang terhubung satu dengan yang lain.
Itu datang dari teksnya, bukan asumsi, tafsir, dan lain. Karena saya pernah dengar nih ya, pendeta GKI khotbah tentang 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan, lalu dia menyampaikan, kenapa bisa menjadi 5.000 orang bisa terpenuhi? Karena anak kecil itu yang memberi, lalu menggerakkan hati banyak orang ikut memberi. Saya dengarnya, keren juga ya. Nggak bisa ganti lagi. Tapi bahaya itu, ya. Bahaya kenapa? Karena teksnya nggak ngomong itu. Teks Alkitab nggak ngomong itu, jadi bahaya untuk kalau kita akhirnya menyampaikan sesuatu yang di luar teksnya. Karena itu kan sebuah eisegese pengkhotbahnya, bukan teksnya. Itu bahayanya. Ya, tapi kan kalau untuk itu tujuannya untuk Ya. menguatkan referensi-referensi. Jadi itu yang perlu kita pegang terus ya. Mungkin gitu dulu Pak Lambok, apakah menjawab atau Ya, menjawab. Terima kasih, Pak. baik? Artinya tadi seperti Bapak sampaikan, mungkin saya komen bahwa walaupun satu cerita itu mungkin bisa untuk kita gunakan untuk dengan beberapa tema yang bisa disampaikan gitu ya, Pak. Jadi tidak selalu satu tema, katakan, atau tidak selalu satu pesan. Contohnya kayak Daud dan Goliat tadi bisa dengan untuk pola yang seperti pertama, lalu yang kedua katakanlah mungkin kita berbicara temanya mengenai bahwa masalah yang besar belum tentu sebesar itu kalau kenyataannya gitu ya. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan bahwa masalah yang besar seperti Goliat belum tentu adalah masalah yang realnya seperti itu besarnya gitu. Barangkali seperti itu ya Pak ya. Jadi ya kita dalam satu teks bisa khotbah berkali-kali ya, misalnya kayak Zakheus begitu ya, kita bisa nanti bulan depan atau tahun depan ketemu lagi Zakheus lagi, ketemu lagi ini lagi. Nah kita kan harus berkhotbah untuk sesuatu yang juga selalu Pesannya. fresh ya, relevan dengan kebutuhan umat. Tapi ingat pesannya harus yang kita tangkap adalah tentang Tuhan. Nah, itu yang menurut saya penting. Gitu Pak Lambok. Thank you. Terima kasih Pak Hendra. Ada lagi ini Ibu ya, Mahyus Eka Nanda atau Bapak? Saya Pak Oh, Hendra. maaf Pak, silakan Pak. Salam kenal Pak Hendra. Saya Mahyus dari GKI Keranggan. Iya Pak. Silakan Pak. Bapak mau Oh, ya. menanyakan sesuatu? Silakan. Ya, jadi saya awam ya Pak. Jadi saya ingin belajar bagaimana homiletika. Kalau saya melihat definisinya kan adalah seni bagaimana mempersiapkan khotbah, memberikan sesuatu pengajaran seninya sehingga firman itu dapat tersampaikan dengan benar. Saya pun juga pengajar Pak. Jadi kadang zaman sekarang itu memang kadang menyampaikan sesuatu tidak cukup dengan narasi, dengan perkataan, tetapi perlu dengan suatu simulasi atau audiovisual gitu Pak. Apakah video, apakah itu bentuk penggambaran yang tidak hanya dalam pendengaran saja, tapi memperkaya dari sisi visual, ya juga mungkin juga gerak gitu Pak ya. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah apa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi juga dalam hal menyampaikan audiovisual itu, karena memang beberapa kali kadang sumber itu bukan berasal dari gereja atau dari agama kita gitu. Kadang-kadang memang ada suatu audiovisual yang baik, mungkin mengajarkan suatu kebaikan, tetapi ujung-ujungnya ternyata dari kiai haji siapa gitu. Apakah itu boleh atau apakah harus dipotong? Ataukah memang ada suatu cara tertentu yang memang harus dipatuhi agar itu menjadi suatu produk sendiri atau bagaimana? Mungkin bukan kepada teknis penyampaian ke YouTube atau ke media sosial, tapi lebih kepada kontennya itu bagaimanakah, apakah ada kriterianya. Yang kedua itu apakah sebaiknya audiovisual itu video itu lebih baik disampaikan di depan khotbah atau di pertengahan, ataukah memang pada saat kesimpulan? Kriterianya seperti apa Pak? Mungkin saya bisa mendapat pandangan dari Bapak, itu saja. Makasih Pak Mahyus ya. Ya. Ini pertanyaan yang baik sekali ya Pak Mahyus. Jadi bergantung dengan apa yang sebenarnya menjadi rancangan dari Pak Mahyus sendiri ya. Rancangan Ya. kita apa nih? Kita mau pakai pintu masuk apa?
ya. Misalnya pintu masuknya adalah kisah video ini ya, ada saat video A. Kalau memang videonya relevan, ya kita bisa putar menjadi pintu masuk. Tapi ingat, pintu masuk jangan terlalu kuat ya. Nanti, kuat banget nih video itu berkesan banget ya. Susah nanti kita masuknya ke bagian teks firman Tuhan ya. Kenapa? Karena kita kan lagi menceritakan tentang kisah Tuhan ya. Ya, itu yang perlu juga dicatat ya. Apakah dari eh, lembaga ini, lembaga itu yang bertentangan dengan kita, tergantung pada pintu masuknya yang kita mau pakai ya. Kalau itu kisah relevan, ya kita harus akui bahwa ini tuh kisah dari seorang kiai ini. Pesannya pas banget sama kita. Ya udahlah, kita bisa jadikan itu. Keterbukaan kita ketika menyampaikannya juga penting. Nah, kita tinggal menyampaikan, kalau wah kayaknya moderatnya lebih banyak nih kalau pakai video ini, janganlah gitu ya. Ya. Kan nah itu hanya sekedar pintu masuk. Karena kan Ya. kisah utamanya adalah kisah tentang Tuhan. Nah, lalu misalnya dalam ini kan yang saya sampaikan ini metode model sederhana ya, dengan satu pesan yang Bapak dan Ibu bisa sampaikan. Kalau ada model lain nih ya, Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu pakai model ini nih ya, 3 point sermon. Di setiap poin ada ilustrasi. Poin 1, menjelaskan teks firman Tuhan, terus ada ilustrasi. Ilustrasinya perlu 3 nih. Ditambah pendahuluan jadi 4. Jadi kalau mau pakai video, mungkin videonya harus ada 4 ya. Jadi bayangkan kalau semua video itu kuat semua ya, habislah nih kisah kita. Karena semuanya nonton video mulu, begitu. Gitu. Jadi perlu tergantung apa pesan utama yang mau kita sampaikan. Dan kalau kita pakai model ini ya, model satu pesan ini ya kan, pintu masuk bagi menjadi beberapa bagian. Nomor 3, pesan utamanya. Nah, udah di situ. Lalu kita menyampaikan beberapa hal lain dan lalu kita tutup. Itu bisa menjadi pola yang kita sampaikan misalnya dalam ibadah keluarga, persekutuan rumah tangga misalnya, ibadah-ibadah sektor. Akan berbeda dengan kebaktian minggu begitu ya. Kebaktian minggu nanti kita akan belajar lagi, mungkin minggu depan kita akan belajar satu hal lagi. 3 poin khotbah begitu. Gimana cara menyampaikannya? Mungkin kalau kita nanti mau coba juga, kita bisa pakai 3 point sermon ini ya. Gimana nih kalau setiap poin ada penjelasan teksnya, ilustrasinya apa, aplikasinya apa. Poin 2 ada lagi PIA-nya. Poin 3 ada PIA-nya lagi. Nah, itu bisa kita latihkan. Tapi minimal kita polanya itu dapat ya. Ada pintu masuk, ada Alkitabnya, relevansi, dan penutup. Begitu Pak Mayus, mau menjawab Ya. nggak ya? Mungkin satu lagi Pak, itu terkait audiovisual itu maksudnya adalah bahan presentasi, itu apakah ada suatu kriteria khusus yang memang tepat, efektif gitu. Jadi penyampaiannya itu menggunakan PowerPoint strukturnya itu seperti apa? Itu yang paling baik efektif untuk disampaikan kepada jemaat itu yang seperti apa itu? PowerPoint kan membantu kita ya. PowerPoint Ya. itu membantu kita untuk menyampaikan ya, namanya juga PowerPoint ya, poin-poin yang bertenaga gitu, untuk jadi visual yang membantu kita. Nah, Bapak mau pakai modelnya model apa dulu ya? Model 3 point sermon atau model tadi ya, yang beberapa yang saya sampaikan tadi, ada Vale ya, Vale, kemudian ada 4 pages. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk kita lalu menyampaikannya pakai PowerPoint-nya kayak gimana ya. PowerPoint-nya kan nanti bisa menjadi pendukung ya. Saya merasa mungkin kita perlu ada sesi khusus untuk ngomongin PowerPoint yang bagus kayak gimana begitu ya. Apa-apa yang kita lakukan. Tapi penting atau tidak, bagi saya kiblat PowerPoint ya. Jadi kiblatnya ya penting ya, karena dengan visual orang mudah menangkapnya ya. Ya. Nah, itu bisa juga. Tapi
ya kita punya pandu-pandu khusus untuk PowerPoint-nya. Tulisannya terlalu banyak, begitu itu juga pusing sih. Cuma bagi saya sering mengajak umat itu membaca teksnya. Jadi biasanya justru PowerPoint saya itu isinya ayat Alkitab. Kenapa? Karena saya mau membawa orang untuk melihat kata di dalam Alkitabnya. Karena khotbah eksposisi selalu bicara soal katanya apa, teksnya ngomong apa. Itu yang saya bawa bisa. Sampai sini dulu. Ada lagi? Pak Dudi, silakan Pak Dudi. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, izin saya untuk mengkaitkan antara tadi Bapak Pendeta sampaikan mengenai pintu masuk dan juga dengan jangan melompat dari pesan utama. Nah, 13 hari yang lalu ini di GKB TV ada renungan mengenai Iya, bikin pesan. tema Bagus. untuk youth, yaitu berjudul Wake Up. Nah, renungan ini dilandasi dari Efesus 5 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Judulnya tadi Wake Up. Nah, kalau menelisik dari yang dulu pernah saya tangkap waktu di sekolah bahwa topik itu tidak disarankan untuk menjadi sebuah judul karena terlalu luas untuk menjadi sebuah judul. Namun topik yang dari Youth Renungan YKB TV ini berjudul Wake Up ini sebetulnya secara umum tidak hanya bisa menjelaskan pesan utama yaitu Tuhan Yesus yang di Efesus itu judulnya adalah menjadi anak-anak terang. Tapi juga dari Matius 26 ayat ke-40 yang Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga bersama aku 1 jam saja?" Nah, dari sini saya ingin menanyakan kepada Pak Pendeta, kalau dikaitkan dengan pintu masuk dan juga jangan melompat dari pesan utama, apakah hal tersebut memungkinkan untuk dijadikan subtema dari judul Wake Up itu dipasangkan menjadi 2 ayat yang saling berkaitan. Demikian Pak Pendeta. Makasih Pak Dudi ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya sampaikan ini, Pak Hendra, maaf, ya boleh aku silakan. langsung. Sebelum kita lanjut, ini sebenarnya lagi seru banget. Kita boleh foto bersama dulu, Pak. Oke, boleh Iya, dong. Boleh, silakan. boleh Mari. ditolong Pak Edward. Kalian absen. Iya, sekalian absen. Sebenarnya tadinya sebelum tanya jawab pengen foto dulu, tapi udah lanjut nih diskusinya seru. Bapak Ibu sekalian bisa bantu buka kamera. Oke, kita mulai. Bisa dibantu senyum. Terima kasih. 1, 2, 3. Sepertinya sudah ya, satu screen aja kayaknya kita ini. Sudah cukup Bapak Ibu, terima kasih. Oke, makasih Pak Edo. Bisa dilanjut Pak Hendra. Tadi Oke, pertanyaannya lanjut lagi ya. Baik. aman ya pertanyaannya? Jadi Takut lupa. lupa. Oke, jadi Pak Dudi ya, saya, Bapak dan Ibu yang lain juga begitu ya. Saya sedang menyampaikan satu model, ya. Satu model paling sederhana, karena ini nggak perlu ayat-ayat rujukan gitu, kira ya. Atau apa subtema begitu. Nah, ini hanya menyampaikan pesan utamanya aja. Pesan utama teks kita nyampaikan, lalu polanya gini nih, kalau Bapak dan Ibu lagi khotbah di persekutuan rumah tangga misalnya, sampaikan aja dengan pola ini. Cari sesuatu yang menjadi pintu masuk supaya bisa masuk ke kisah Alkitabnya. Lalu ceritakan kisah Alkitabnya. Tekankan pesan utamanya yang ketiga. Yang keempat, apa
relevansinya. Yang kelima, apa peran Allah? Ya, karena apa pola keselamatan dalam Yesus Kristus yang ada dalam kisah itu. Menutup. Udah itu jadi khotbah. Renungan satu pesan. Tapi dalam khotbah ada berbagai kerangka khotbah yang saya sampaikan. Ada 3 point sermon, ada tekstual, ada 4 pages, ya, ada valley, ya itu banyak banget. Dan kalau valley ini ada bintang itu, referensinya apa? Nanti jadi pertanyaan Pak Dudi tadi ya, yang dikhotbah Efesus, tapi ada referensi dari Matius. Gimana tuh caranya? Ya. Nah, itu ada polanya. Jadi minggu depan semoga kita Tuhan kasih kesempatan untuk belajar juga yang lain-lain nih pola-polanya ya. Nah, ini nih yang saya sampaikan nih yang metode yang sangat sederhana. Jadi Bapak Ibu kalau disuruh khotbah udah nggak ada apa excuse lagi nih, udah pasti bisa, orang sederhana banget ini. Ini seperti cerita biasa ya, naratif ya. Pintu masuk, bagi kisah Alkitabnya, pesan utama dan seterusnya. Nah, nanti minggu depan kita belajar satu hal lagi yang pakai 3 point sermon ya, 3 point sermon. Ini pendeta-pendeta di khotbah minggu biasa pakai ini. Supaya Bapak Ibu nanti setelah 3 point sermon, Bapak Ibu bisa kasih juga adding values ke para pengkhotbahnya. Pak, tadi Bapak ini strukturnya ngaco deh ya. Nggak ada nih strukturnya. Nggak bisa kayaknya Bapak. Gitu ya, gitu. Bisa juga sih. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau mendengar khotbah dan lalu ini nih kayaknya kacau nih. Hati-hati, jangan-jangan dia pakai polanya ini nih, Pele ya. Oh, polanya beda. Atau yang sering terlihat kacau nih polanya kayak gini. Sebenarnya dia lagi pakai pola 4 pages. Kayak kacau nih ya. Padahal kita tuh melihatnya, oh dia nih polanya tuh ada modelnya yang lain ya. Atau ya udah pendetanya nggak pakai pola ya. Bisa juga sih. Polanya memang berantakan gitu ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa, oh ini nih 3 point sermon nih. 3 poin. Oh ini 4 pages nih. Dia bolak-balik Alkitab masa kini, Alkitab masa kini. Oh ini nih Vele nih. Wah, karena paling menantang tuh Vele. Saya sangat jarang pendeta khotbah pakai pola ini. Gitu. Kalau renungan-renungan biasanya pakai ini. Kalau pakai kidi, pakai apa tuh pakai ini. Biasanya tuh pakai yud, wasiat, itu tuh polanya tuh kayak gitu. Biasanya polanya. Renungan-renungan pendeta yang apa itu, suara gembala itu juga biasanya polanya pakai ini. Jadi Pak Dudi ya untuk referensi dan lain untuk pola sederhana bisa saja ya. Saya sih memandang pesannya hanya satu ya. Kalau itu adalah yang Mbak Dudi maksud adalah renungan harian itu ya. Begitu. Biasanya pesannya cuma satu. Tapi dia pakai referensi yang dua dihadapkan gitu. Itu juga mungkin. Semoga menjawab ya Pak Dudi. Ya, terima kasih ya Pak Indra. Oke, kalau nggak ada lagi, saya mau minta Bapak dan Ibu, Markus 4 yang Bapak Ibu dapat tugas itu. Yuk, coba bikin pola ini. Ya. Kalau Bapak dan Ibu khotbah dari Markus 4, 35 sampai 41, apa pesan utamanya? Pilih dulu ya pesan utamanya. Habis itu susun kayak gitu. Pintu masuknya apa, kemudian lain-lain. Saya kasih waktu dulu ya. Atau ada yang selesai? Kasih waktu dulu sebentar ya. Ya. Kita susun bareng-bareng aja ya kalau gitu. Susun bareng-bareng deh ya. Apa pesan utama dari Markus 4 ya? Markus 4 ayat berapa sampai berapa itu? Saya lupa lagi. 3541 ya? 35 sampai 41. 35 sampai 41. Oke. Yuk, apa pesan utama dari Markus 4 ayat 35 sampai 41? Ada yang mau berbagi? Saya dapatnya
Silakan, Kak. Tuhan berkuasa atas alam. Oke, Tuhan berkuasa atas alam. Kalau Oh, boleh merujuk satu ayat, ayat berapa tuh yang paling kuat ngomong itu, Kak? Khotbah apa lagi dia suruh apa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat Wah, 39. mantap ya. Terima kasih, Kak Okta. Ada pesan utama tentang Tuhan berkuasa atas alam. Ada pendapat lain? Kalau di Ingat, ayat 40-nya gimana nih Pak Pendeta nih? silakan. Gimana tuh, Pak? Kan dia bilang, Tuhan berkata, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Jadi berangkatnya, jadi ya lebih menekankan kalau kisah ini kan sudah ada Tuhan Yesus di perahu itu kan. Jadi kenapa kita jadi takut gitu? Nah, jadi pesan utamanya kalau dirumuskan dalam satu kalimat, apa, Pak? Apakah kita masih perlu takut gitu? Nah, oke ya. Nah, selalu ingat, Pak Edward dan teman-teman, bahwa pesan kita selalu tentang Tuhan. Jadi, ini penting ya. Karena syarat banget kisah kita ini akan ngomongin soal ketakutan, ngomongin soal apa eh, undang Tuhan dalam perahu, misalnya gitu ya. Ikutin perintah Tuhan, Tuhan menyuruh ke seberang, kita jalan seberang. Hati-hati. Kenapa? Karena selalu pesan kita itu selalu tentang Tuhan. Begitu. Itu penting. Pesan Bisa pertama. bisa juga nggak Kak Hendra kalau hmm, jangan takut, Tuhan besertamu selalu. Nah, saya kiblat itu selalu mau memperkenalkan tentang Tuhannya, lalu dampaknya apa. Jadi kita pandunya, kita ini pengkhotbah bukan pengkhotbah pengkhotbah tentang moralitas gitu ya. Bukan yang dilakukan manusia, tapi kita tuh pengkhotbah Alkitab, loh. Pengkhotbah yang kita sampaikan tuh tentang Alkitab. Sedangkan Alkitab sendiri adalah tentang Tuhan. Alkitab tidak berisi tentang cara kita hidup. Itu penting nih, jangan dipotong ya Bapak Ibu. Alkitab tidak berisi tentang cara kita hidup, tapi tentang Tuhan. Nah, ketika kita kenal Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, itu sangat signifikan bedanya. Ada orang mengasihi, tapi bukan pondasinya kenal Tuhan. Akhirnya jadi humanis. Dia penuh kasih pada sesama. Kenapa? Ya karena kita mengasihi. Sesama manusia harus mengasihi. Tapi bagi orang Kristen kita mengasihi, kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi. Mengenal Tuhan yang mengasihi, membuat kita mengasihi yang lain. Sama seperti Ibrani 13 yang kita baca di hari Minggu ini nih. Ya. Kita memberi tumpangan, kita mencukupkan diri dan tidak menjadi hamba uang. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan itu penolong. Kalau kamu kasih penuh tumpangan, kamu gak akan kekurangan. Karena kita yakin Tuhan penolong. Karena Tuhan penolong, hiduplah memberi pertolongan pada orang lain. Itu yang menjadi pondasi. Jadi kalau Kak Okta tadi menyatakan soal takut, bisa aja gini ngomong gini. Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Jadi apalagi yang kita takutkan? Nah, itu tuh menjadi poin penting. Jadi pesannya Pak Edward tadi soal takut, kita bisa rangkai dengan tentang Tuhan dulu, Pak. Tuhan berkuasa atas alam. Bahkan angin badai pun diredakan. Lalu buat apa kita takut? Nah, itu jadi Pak Dudi, silakan Pak Dudi. ya Pak Pendeta. Kalau dari keterangan terakhir dari Pak Pendeta tadi, berarti erat kaitannya dengan yang ayat terakhir, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Berarti dikaitkan juga dengan mengenal dengan utuh tanpa keraguan. Karena dalam kehidupan sehari-hari tetap saja begitu ada deraan badai masalah, tetap aja goyah, kemudian
kembali lagi ingat. Nah, berarti posisi mengenal itu juga mengambil tempatnya penting ya Pak Wanita. Bagaimana menurut Bapak? Bagus Pak Dudi ya. Yang kalau saya jadi Bapak, saya akan menghindari tentang apa yang manusia lakukan, Pak. Tapi tentang Tuhannya dulu. Teks kita ini, ya Markus 4 ini, nggak bisa lepas dari depan belakang. Depan belakang. Depannya apa? Sebelumnya nih, ya kisah belakangnya apa? Sorry. Kisah sebelumnya apa? Belakangnya apa? Kalau kita lihat dari pasal 2, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan yang sakit. Ya. Yesus mengusir roh, mengusir segala sakit penyakit. Berarti dia berkuasa atas sakit penyakit. Yang teks kita ngomong soal Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Lalu kita lihat depannya setelah teks kita di pasal 5 itu. Yesus berkuasa atas roh jahat. Jadi sebenarnya Markus mau menceritakan kuasa Yesus itu berkuasa atas segala hal. Dari sakit penyakit, alam, bahkan kuasa roh jahat. Nah, maka kita akan rangkai penegasan Markus tentang perikop yang kita bahas ini adalah tentang Yesus berkuasa atas alam. Maka itu yang kita tekankan, Pak Dudi. Lalu kita bisa rangkai dengan ayat yang memperkenalkan itu. Misalnya gini. Ternyata Yesus berkuasa atas segala apa yang ada di bumi termasuk alam. Sudahkah Anda mengenal Yesus sebagai pribadi yang berkuasa itu? Gitu Pak. Jadi tetap kita jangan menekanannya, ayolah kamu bisa mengenal dulu gitu, enggak. Tapi kita lempatkan pada Tuhan. Karena kita ini pengkhotbah tentang Tuhan. Supaya jebakan moralitas dan lain itu minim gitu Pak. Ya, aksi manusianya minim. Itu usulan saya Pak Dudi. Jadi bagus sekali pesannya tentang ayat 40 itu memang bagian yang penting sekali Pak Dudi. Bahwa orang lain tuh jadi kagum. Siapakah gerangan orang ini ya? Itu bagus sekali. Terima kasih Pak Dudi. Ya, terima kasih Pak Wanda. Jadi kalau kita udah dapat pesan utamanya, nah udah cari pintu masuk. Ya, pintu masuk. Pintu masuknya, karena pesan utama tentang berkuasa, Bapak dan Ibu, siapa yang di sini menurut Bapak dan Ibu paling berkuasa di antara kita? Pak Edward, kenapa? Karena dia ketua majelis jemaat. Kenapa dia berkuasa? Ya karena dia bisa menandatangani surat putusan-putusan rapat penting. Misalnya gitu ya. Oke, jadi berkuasa lalu ada tandanya. Hari ini kita juga akan bicara soal berkuasa. Di teks Alkitab ada satu bagian yang menekankan satu pribadi yang berkuasa. Udah ngomong. Ada pintu masuk. Masuk ke pesan utama. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira pintu masuk apa lagi yang bisa kita pakai untuk Markus 4, 35, 41? Ada yang punya ide? Naik perahu. Wah, itu bagus banget tuh. Naik perahu ya. Bapak dan Ibu, saya baru pulang menyeberang dari Lampung ke Kerangga, ke Jakarta. Naik ferry. Gelombang tinggi banget, Bapak Ibu. Aduh, saya takut banget, gelisah banget, saya berdoa. Kenapa saya berdoa? Karena saya percaya Tuhan berkuasa atas semua ini. Hari ini kita mau bicara tentang kisah Alkitab dengan pengalaman serupa. Nah, kita bisa masuk ya. Naik perahu. Tuh, hati-hati juga dengan ini ya. Ada yang satu bakat tuang. Ada yang di sini pernah tenggelam? Aduh, itu peristiwa naas buat punya. Aduh, kayaknya jangan yang ekstrim-ekstrim nih kalau mau masuk. Lagi yang tenggelam lalu meninggal. Aduh, jadi sedih kan. Baru mau khotbah udah sedih. Orang.
Ada lagi kisah yang lain? Nah, Bapak Ibu bisa cari lalu menjadi pintu masuk ya. Habis pintu masuk, lalu masuklah ke bagian kedua, dibagi menjadi beberapa bagian. Maka kita harus kenal kisahnya nih ya. Yesus nyuruh dulu ke seberang, apa angin ribut duluan nih? Pas angin ribut datang, Bapak dan Ibu. Lalu Yesus menyuruh ke seberang. Ya udah, kisahnya kacau lah. Gitu ya. Jadi kita harus tahu alurnya supaya oh ada pesannya. Wah, jadi kita harus bagi menjadi beberapa bagian. Dan pintu masuk bagi menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, tekankan pesan utamanya bahwa Yesus berkuasa atas alam ini. Dia meneduhkan badai. Dia mampu juga meneduhkan hidup saudara. Nah, itu jadi pesan. Ayat yang keempat, pesan utama firman. Apa yang Tuhan lakukan? Itu kita bisa sampaikan. Nah, apa relevansi ya yang keempat kan apa hubungan pesan utama dengan situasi saat ini? Kira-kira kalau Bapak Ibu menyampaikan tentang Tuhan yang berkuasa meneduhkan badai, apa yang relevan untuk hidup kita hari ini? Adakah yang mau berbagi? Bisa coba, Pak. Silakan, Bu Stefan. Kalau hubungan yang relevan untuk saat ini, misalnya saat kita lagi dalam kesusahan, ingat bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang terus ada dalam diri kita. Gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Contoh Bagus banget. sederhana. Ya, terima kasih Bu Stefani. Jadi kita langsung menyandingkan pesan Alkitab dengan realita dunia hari ini. Kalau Tuhan bisa meredakan badai, apapun problemmu hari ini, Tuhan bisa meredakan. Wah, itu tuh cocok banget. Makasih Bu Stefani. Ada lagi relevansi yang lain? Atau ada yang mau berbagi dari awal? Dari pintu masuk silakan. Pak Dudi silakan Pak. Iya, Pak Pendeta. Oh, ayat tersebut sangat menarik sekali karena kalau dilihat mundur ke belakang bahwa di antara para murid tersebut kan ada juga yang memang mata pencariannya sebagai seorang nelayan. Nelayan juga dia kan tahu kapan harus melayarkan perahunya, kapan harus ikut waktu untuk berlayar. Nah, sedangkan di awal bahwa Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke seberang dan mereka ikut taat. Para murid ikut taat. Dan juga pada saat tadi sudah gelap, mereka tetap taat. Tapi begitu badai muncul, seperti yang tadi saya bilang, di saat ada badai menerpa, mereka mulai ragu-ragu. Nah, berarti di sini mungkin pesannya juga yang bisa dijadikan referensi adalah taatlah kepadanya, jangan ragu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itu baik Pak. Sekali lagi kita harus merangkainya menjadi penekanan pada Tuhan dulu Pak. Gitu. Dan itu penting sih menurut saya. Kenapa? Karena kita harus memperkenalkan Tuhan dan orang akan hidup di dalam Tuhan saat mengenal Tuhan. Taatlah padanya. Bapak bisa merangkainya. Tuhan itu berkuasa atas segala hal. Maka kalau Tuhan perintahkan sesuatu, taatlah padanya. Nah, Bapak memperkenalkan itu ya. Pesannya pesan tentang Tuhan, Pak. Lalu relevansinya ya bisa tadi taat, berani, nggak ragu, nggak khawatir itu relevansi. Tapi jangan jadikan itu pesan utama. Karena kalau kita khotbah jangan ragu, beranilah selalu, taatlah. Jadi jebakannya nanti moralitas, Pak. Gitu. Jadi tekankan dulu tentang Tuhan, lalu relevansinya apa? Karena Tuhan berkuasa atas alam ini, maka kalau Tuhan perintahkan untuk saudara pergi, taatlah seperti halnya para murid-murid alam. Itu bisa, Pak Dudi. Jadi pokoknya fokus kita yang utama jangan pada manusianya, jangan apa yang pada dilakukan
manusia. Karena Alkitab bukan tentang bagaimana cara kita hidup, tapi mengenal Tuhan, lalu kita hidup dalam Tuhan. Apalagi nanti kalau kita ngomongin soal surat-surat ya. Surat-surat Rasuli itu banyak banget kayak moralitasnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lihat suratnya, bukan itu yang utama. Karena ada fondasi tentang Tuhannya yang disampaikan oleh para penulis suratnya, baru sikap yang selanjutnya. Seperti yang saya ceritakan berulang-ulang, Ibrani 13. Melihara kasih persaudaraan, tumpangan, dan seterusnya itu kayak moralitas etis ya gitu ya. Tapi sebenarnya ayat 6 itu fondasinya. Maka yang kita khotbahkan yang ayat 6-nya, jangan yang ngomong-ngomongin dan lain-lainnya itu. Karena Tuhan penolong hidup kita, maka jangan ragu untuk memberi tumpangan. Karena Tuhan penolong hidup kita. Jangan menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Cukupkanlah dirimu. Karena Tuhan penolong kita. Gitu ya. Jadi tekankan tentang Tuhan. Nanti hidup kita akan hidup dalam Tuhan. Sehingga jangan berhenti pada pesan-pesan moral. Gitu teman-teman yang Bapak dan Ibu. Oke. Nah, pola peran Allah ya tentu kalau peran Allah berarti kan di teks kita disebutkan sebagai Allah yang berkuasa ya, ayat yang langkah kelima. Nah, bicara soal langkah keenam, benang merah Kristusnya nih ya. Kira-kira kalau disuruh ngomongin soal benang merah Kristus dalam Markus 4:35-41, apa nih yang bisa kita rangkai? Pak Hendra mungkin sebelum sampai ke situ Pak, Boleh, Pak Edward, sedikit silakan. pertanyaan nih Pak. Kan di sini ada di ayat ini kan di perikop ini ada dialog antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya kan. Ketika muridnya bertanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Akhirnya kan Tuhan Yesus bangun. Nah, eh, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Supaya kita tidak terjebak ke dalam, tadi Bapak bilang, tidak menceritakan Tuhan. Kalau ada seperti ini, perlu kita tekankan atau tidak ya Pak? Baik sekali nih Pak Edward ya. Jadi Pak, alur situasi bisa kita sampaikan. Tadi kan langkah kedua itu bagi menjadi beberapa bagian. Ya. Nah, itu bisa kita sampaikan Pak detail-detail di dalamnya. Bahwa hari itu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Ternyata dalam perjalanannya angin tiba-tiba menjadi dahsyat banget dan air masuk ke perahu. Mereka menjadi sangat takut sekali dan sampai berkata kepada gurunya, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Mereka sampai merasa mau binasa. Itu bisa kita sampaikan Pak dalam bagian kedua, bagi menjadi beberapa bagian. Apakah Bapak dan Ibu pernah juga merasa sampai mau binasa? Apakah Bapak dan Ibu merasa Tuhan tidur, diem? Apa yang terjadi dengan para murid-murid? Ternyata Tuhan lalu berkata dan seterusnya. Lalu kita lanjutin lagi ya gitu. Oke. Jadi bisa membangun relevansinya dari situ ya Pak ya? Benar, bisa. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Tapi apapun komponennya, pesannya harus satu. Ya, bahwa betul. Tuhan berkuasa. Harusnya membangun ide relevansinya gitu Pak. Betul. Ya. Oke, terima Bisa kasih. dirangkai Pak. Oke, kita balik tadi ya ke benang merah Kristusnya. Kira-kira benang merah Kristusnya gimana ya dalam kisah kita? Ada yang mau mencoba? Aku coba ya Kak, tapi Boleh, silakan. Kau kalau tak. kalau salah, mohon maaf. No worries, silakan. Oke, penciptaan berarti tadi yang hal yang ideal, yang baik ya Kak ya. Jadi di situ yang saya coba rangkumkan itu bahwasannya hari itu tidak ada apa namanya, cuacanya baik pada waktu mereka berangkat kayak gitu. Lalu kemudian penumpangnya juga murid-murid Yesus itu kan latar belakangnya juga nelayan gitu. Dan sepertinya
kalau saya baca-baca juga karena kan ngulik-ngulik juga tentang Danau Galilea itu, badai itu sebenarnya di sore hari atau menjelang malam itu sudah biasa dan biasanya murid-murid Yesus yang adalah nelayan itu sudah tahu harus berbuat apa. Lalu kemudian mm, terjadi badai sehingga mereka mulai ketakutan. Mereka eh, apa namanya? Oh, satu lagi yang penciptaan juga Yesus sampai tidur ya mungkin karena situasinya tenang sekali mungkin waktu itu. Jadi Tuhan Yesus juga yang saya baca juga dari pasal 4 ini ternyata Yesus itu memang seharian itu habis berkhotbah gitu. Hmm. Lalu kemudian lalu ada badai itu lalu mereka ketakutan, akhirnya mereka jadi seperti tidak percaya karena merasa eh, gurunya Yesus itu kayak tidak peduli sehingga mereka ketakutan dan khawatir akan binasa. Mungkin ombaknya itu memang besar sekali atau itu. Lalu kemudian penebusannya Yesus lalu bangun. eh, Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu menjadi reda. Eh, eh, ini pemulihannya yang sulit nih. Eh, Yesus berkata, pemulihannya mungkin ya, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Kayak gitu, Kak. Sorry Oke, kalau bahasa yang bagus bagus Pak. Mantap mantap nih. Udah dicoba. Thank you loh Kak Okta ya. Jadi eh, ini eh, kita perlu biasanya kalau benar-benar Kristus itu fokusnya kan pada pesan utama dulu ya. Bahwa pesan utamanya adalah ayat 40 misalnya ya, ini ya. Ayat 40. Ternyata Tuhan itu berkuasa dan ternyata orang-orang banyak yang kenal Tuhan yang berkuasa. Nyambung dengan Pak Dudi tadi, apakah kita ini sudah mengenal Tuhan? Harusnya kan kita mengenal Tuhan. Itu penciptaannya. Hmm. Bahwa semua orang, bahkan murid-murid udah ngelihat Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengajar dan lain-lainnya. Harusnya mereka kenal Tuhan. Tapi ternyata mereka ragu, nggak percaya. Bahkan di tengah badai, mereka lalu berkata, Guru, tidakkah engkau peduli kami binasa? Itu kejatuhan. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu tidak begitu takut? Dan Tuhan menghardik angin itu. Itu penebusannya, karya Tuhan. Lalu pemulihannya, semua orang menjadi kenal Tuhan. Bahwa dia adalah orang yang berkuasa, pribadi yang berkuasa. Jadi itu jadi penciptaannya, jadi pemulihan, creation, jadi new creation. Harusnya kenal, sekarang menjadi lebih kenal. Itu jadi Jadi berawal dari pesan utama, lalu kita bisa masuk ke bagian-bagian berikutnya. Thank you Kak Okta sudah mencobanya. Nah, jadi alurnya bisa kita temukan, ada pesan utama itu yang langkah pertama yang kita harus lakukan. Kalau udah, baru kita susun. Pintu masuk, bagi menjadi beberapa bagian, masuk ke pesan utama, dan sampai dengan penutup. Kalau diminta untuk melakukan penutup tadi ya, seperti ini kan penutup ya, pendek, menantang, mudah diingat. Kalau Lukas 19 seperti ini, kalau Markus 4, 35-41, kira-kira kalimatnya gimana? Penutupnya. Ada yang mau coba Coba penutup? Pak, Silakan, Bu Stefani. kembali ke poin 40, ayat ke-40 lagi nggak sih ya? Oke, boleh. Jadi gimana penutupnya? Penutupnya di sini Tuhan menginginkan kita percaya dan dalam situasi apapun bukan nggak boleh takut ya, tapi lebih mengandalkan Tuhan kali ya. Hmm.
Nah, kalau dirangkai itu jadi kan pesan utamanya Tuhan berkuasa, lalu ada nah itu tuh ada ringkasannya, ada tantangannya. Itu bisa menjadi gitu, Bu Stefani ya. Nah, Iya, bagus Kak. sekali. Iya. Thank you, Bu Stefani. Saya berulang mengatakan penting untuk kita menantang, membuat orang-orang itu merespon secara iman. Seberapa banyak dari Bapak dan Ibu selama mendengar khotbah hari Minggu, saudara ditantang? Ya. Mungkin kita jarang ya begitu. Adakah di antara Bapak dan Ibu yang hari ini mau mengatakan bahwa Bapak Ibu percaya? Itu tuh penting supaya hari ini saya mau percaya. Itu aja udah sesebuah apa tindakan iman. Ya. Dia belum melakukan apa-apa sih. Cuma hari ini dia udah mengaku dalam dirinya, aku mau percaya. Itu udah satu hal penting. Jadi harus ada tantangan. Oke, sampai sini dulu nih ya. Tadi ada, ada kawan nulis nih ya. Tuhan itu berkuasa, maka yakin dan percayalah padanya. Nah, itu bagus sekali tuh ya. Diringkas jadi satu kalimat pendek dan mudah diingat. Kalau saya jadi kakak, bisa tambahkan kak ya. Tuhan itu berkuasa. Maukah Anda yakin dan percaya padanya? Wah, ini ada tantangan Pak. Ada altar call-nya. Kalau gereja-gereja karismatik begitu ya. Tapi sedikit Sip. sedikit background dari perikop ini Pak Pendeta ya. Padahal yang berangkat Hmm. tuh murid-murid Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus ya. Satu perahu lagi ya. Satu perahu ya, masa bisa masih bisa ragu ya gitu ya. Yang dikisahkan tuh yang ada Yesusnya tuh. Iya Kan betul. padahal perahu-perahu lain mengiringinya. Yang Iya, nggak dikisahkan. Mungkin lebih takut lagi nggak ada Yesusnya. Kemana nih kita binasa? Makanya mereka nggak masuk Alkitab mungkin. Ya. Ya, ini prosesnya ya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ini metode yang sangat sederhananya ya. Ada nanti kita minggu depan kita akan coba belajar lagi satu pola yang lain. Semoga three point sermon kita bisa pelajari. Pak Lombok, silakan Pak Lombok. Eh, Terima kasih Pak Pendeta Yandra. Saya mungkin bukan bertanya atau eh, mengungkapkan kebingungan sih menurut saya mungkin Pak Yandra. Eh, di tengah kebodohan lah ya, kekurang pengetahuan mengenai mengenai eh, apa namanya ya semua hal tentang Alkitab lah. Kalau saya tadi ikuti penjelasan Bapak, katakanlah kita harus mengikuti pola 4 kuadran tadi gitu ya, penciptaan, kejatuhan, lalu maaf, penebusan dan pemulihan gitu ya. Kita beberapa contoh tadi mengenai Zakheus, lalu mengenai murid-murid yang naik perahu. Pada akhirnya mungkin dalam tanda kutip kita bisa terjebak setiap mendengarkan khotbah itu seperti Bapak bilang tadi, balik lagi bisa jatuh di pola-pola mengenai moralitas gitu ya, moralitas ataupun katakanlah kalau sampai ke tahap yang lebih di mana kita melihat apa peran Allah gitu ya, sampai menemukan peran Allah, tapi kalau sampai di situ lagi dan mostly mungkin kita bisa dengar khotbah bahwa kita sampai kepada untuk memahami peran Allah, tetapi ujung-ujungnya kita hanya bertuhan atau bertuhan itu untuk bagaimana untuk menjalani hidup ini menjadi mudah, menjadi enak atau menjadi sanggup lah gitu untuk menjalani hidup ini gitu ya. Jadi kita mau konsum khotbah, kita mau konsum hari Minggu ibadah untuk menguatkan kita bisa jadi hanya tentang mengenai hidup ini, hidup yang mudah, hidup yang katakan ditemani, hidup yang dilindungi oleh Tuhan gitu ya.
ini hanya mengenai hidup kita gitu. Tetapi padahal kan kalau kita lihat lagi yang kuadran keempat mengenai pemulihan, ya hidup ini mau hidup yang mudah, mau hidup yang susah, mau hidup yang mewah, mau hidup yang mempunyai 10 mobil, 1 pesawat, atau apapun yang kita nikmati gitu kan, itu hanya sesuatu yang remeh gitu di dalam hal hidup mengenal Kristus yang mengenai adalah hidup kita adalah mengenai karya keselamatan gitu. Jadi eh, ya seperti saya bilang tadi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa khotbah yang kita mungkin pelajari atau mungkin kita coba ini kan bisa jadi hanya juga sampai jatuh-jatuhnya moralitas kalau kita yang terus terang tadi saya belum sanggup merasakan memikirkan sih bagaimana untuk sampai memberikan pesan bahwa walaupun kita bisa sampai menemukan peran Allah, tetapi ya dalam dalam semua permasalahan hidup kita, tetapi hidup kita ini bukan hanya tentang bagaimana menjalani hidup ini aman, nyaman, enak gitu kan, tapi adalah hidup ini kekristenan itu adalah mengenai karya keselamatan Allah itu. Itu yang lebih penting gitu. Gitu sih Pak Benda, Pak Melita. Baik, Pak Lambok. Semoga saya menangkap apa yang Pak Lambok sampaikan ya. Jadi struktur ini adalah struktur yang kita jadikan fondasi ya, bahwa kita berkhotbah dalam khotbah yang memperkenalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus, begitu. Maka kita perlu menyampaikan pola ini dalam setiap khotbah kita sehingga orang mengenal, oh hidup itu memang polanya seperti ini, ya. Nah, dalam beberapa teks tentang misalnya tentang Taman Getsemani, berakhirnya nggak happy ending, ya. Maka hidup ya jalani seperti Kristus. Kenapa? Pesan utamanya adalah Tuhan itu menjalani panggilannya. Nah, maka dia kan kalau bisa cawan ini lalu daripada, tapi enggak, dia mau jalanin. Tapi kehendak mulai jadi. Hidup Tuhan datang untuk menuntaskan kehendak Bapa. Nah, itu menjadi polanya, Pak. Ya, sekalipun hidupmu nggak happy ending, tapi itu kita jalanin hidup seperti Kristus. Polanya tetap ada, Pak. Jadi pola pemulihan nggak selalu ya happy ending, ya, hidup enak ya dan lain-lain ya. Ya, betul, Tapi Pak. ada tantangan juga, ya, begitu. Ada tantangan-tantangan bahwa menjalani hidup yang seperti Kristus disalib, ya itu pemulihannya. Pemulihan itu selalu terkoneksi dengan penciptaannya, Pak. Gitu. Polanya bahwa kita punya panggilan hidup masing-masing. Yesus datang ke dunia punya tujuan. Itu penciptaannya. Lalu kejatuhannya adalah digoda. Petrus mengatakan, nyala, kamu nggak akan sekali-kali ditangkap, kamu nggak akan mengalami penganiayaan. Itu kejatuhannya. Kita selalu mau menolak seperti Petrus. Tapi Kristus, dia berdoa dan mau jalan. Dan hari ini kita menjalani panggilan itu sekalipun susah. Itu pemulihan, Pak. Pemulihan nggak selalu, oh gampang hidupnya. Enggak. Bisa saja pemulihannya menjalani panggilan yang susah itu, bahkan disalib. Tapi bukankah itu new creation-nya gitu. Gitu, Pak. Jadi pola ini pemulihan nggak selalu yang happy-happy gitu, Pak. Ya, ya. Tadi yang saya mungkin yang ingin saya tekankan buat diri saya sendiri untuk lebih sampai memahami sampai ke pemulihannya gitu. Jangan hanya sampai untuk menemukan hanya menemukan peran Tuhan gitu ya, menemukan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita untuk semua perikop yang katakanlah kita mau bahas gitu, kita bisa menemukan pesan pemulihannya itu sih, Pak. Ya. Ya, Sip. terima kasih Pak Bendra. Terima kasih Pak Lambok mengucapkan pertanyaan-pertanyaan menarik nih Pak Lambok ya. Thank you. Bapak Ibu, ini waktu kita sudah habis ya, dan besok kita maksudnya minggu depan pertemuan terakhir. Nah, saya mau minta Bapak dan Ibu di awal pertemuan besok kita mau undi ya. Bolehkah diundi? Terus ada yang khotbah. Khotbah dengan ini ya, dengan pola sederhana ini aja. Di awal kita akan putar, nanti pakai spin wheel mungkin ya,
Pak Edward atau Kak Yemi mau boleh atur. Jadi semua orang akan siap untuk berkhotbah. Lalu kita Ya. akan dengar khotbahnya. Habis itu kita akan kasih apresiasi. Habis itu kita lanjut materi. Gitu, Oke. rekan-rekan. Makasih Pak Pendeta. Jangan jadi takut Terus ya teman-teman ya. Jangan nggak datang. Takutnya deg-degan. pengalaman ini pengalaman. Belajar bersama. Praktek langsung. Langsung deg-degan Kak Okta di room chat. Oke, kalau nggak ada, kita bisa akhiri Kak Yemi mah. Ya, boleh Pak Hendra. Boleh minta Kita, tolong pimpin dalam doa. yuk kita akan berdoa ya, Bapak dan Ibu. Kita bersyukur sama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena di akhir pekan ini, di hari Minggu yang mulia, kami boleh belajar bersama-sama. Dan biarlah kami benar-benar menjadi para pemberita firman yang sungguh-sungguh memberitakan Tuhan saja. Dan kami mau membuat pemberitaan ini juga berstruktur baik. Tuhan, terima kasih untuk waktu bersama belajar. Minggu depan kami akan bertemu kembali. Siapkan kami, semuanya mudah buat kami lakukan. Kami bersyukur. Dalam Yesus Kristus, amin. Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih Pak Terima Pendeta. kasih Selamat Kak kasih. Hendra. Terima kasih Pak Pendeta Selamat Hendra. malam semua. Di Semua. Kak Okta.